Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Wahyu Trisno Mukti dari kelas AKT 23A dengan mata kuliah Hukum Bisnis. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai materi legalitas perusahaan, badan usaha dalam kegiatan bisnis. Jadi mengapa legalitas perusahaan itu penting? Jadi yang pertama tuh ada untuk perlindungan hukum. Nah, jadi legalitas ini memberikan perlindungan hukum yang jelas bagi perusahaan dari berbagai resiko dan sengketa yang dapat terjadi. Yang kedua ada akses pendanaan dan kerjasama. Jadi ini akan mempermudah akses terhadap sumber pendanaan dan membuka pintu peluang kerjasama bisnis yang lebih luas ke depannya. Yang ketiga ada kepercayaan dan kredibilitas. Jadi ini tuh akan meningkatkan kepercayaan konsumen, mitra bisnis, dan kredibilitas usaha di pasar. Dan yang terakhir adalah pengembangan berkelanjutan. Jadi menjadi dasar pengembangan bisnis yang berkelanjutan, aman dan patuh terhadap regulasi. Selanjutnya ada bentuk badan usaha di Indonesia. Jadi berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. Badan hukum berbentuk badan usaha berbadan hukum. Ini adalah memiliki pemisahan aset dan tanggung jawab yang jelas antara pemilik dan perusahaan. Entitas ini diakui sebagai subjek hukum yang mandiri. Seperti yang pertama tuh ada PT, yaitu perseroan terbatas, yayasan, koperasi, BUMN ataupun BUMD. Badan usaha non berbadan hukum. Jadi tidak ada pemisahan antara aset pemilik dan perusahaan. Jadi tanggung jawab pemilik bersifat pribadi dan tidak terbatas. Ini tuh contohnya tuh seperti perusahaan perseorangan, CV, dan firma. Selanjutnya ada dokumen legalitas utama yang dimiliki perusahaan. Yang pertama ada akta pendirian usaha. Jadi ini tuh dibuat oleh notaris. Dokumen ini merupakan bukti eksistensi hukum perusahaan yang memuat informasi dasar seperti nama, tujuan, dan struktur modal. Selanjutnya ada NIB, yaitu nomor induk berusaha. Jadi NIB ini adalah sebuah identitas usaha yang diterbitkan melalui sistem online single submission atau OSS. Nah, ini tuh berfungsi sebagai tanda daftar perusahaan dan izin yang paling mendasar. Selanjutnya ada NPWP. NPWP ini adalah nomor pokok wajib pajak khusus untuk perusahaan. Ini tuh penting untuk pelaporan dan pembayaran pajak secara resmi. Selanjutnya ada SIUP. Ini adalah surat izin usaha perdagangan. Nah, izin operasional yang wajib dimiliki oleh perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan atau jasa menjamin legalitas aktivitas bisnis. Selanjutnya ada akta pendirian usaha, fondasi legalitas perusahaan. Nah, akta pendirian usaha adalah dokumen vital yang menjadi landasan hukum bagi setiap perusahaan. Ini dibuat di hadapan notaris. Akta ini merinci berbagai informasi penting mengenai entitas bisnis, termasuk yang pertama ada nama perusahaan. Ini adalah sebagai identitas resmi yang akan digunakan oleh suatu usaha. Yang kedua ada tujuan dan ruang lingkup. Ini adalah menjelaskan bidang usaha yang akan dijalankan oleh suatu perusahaan. Yang ketiga ada modal dasar dan modal disetor. Jadi ini adalah struktur permodalan yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Dan yang terakhir ada susunan pengurus. Susunan pengurus ini berisi daftar direksi dan komisaris yang bertanggung jawab di sebuah perusahaan. Setelah ditandatangani, akta ini harus disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenhukam, untuk mendapatkan status badan hukum. Dokumen legalitas lainnya seperti NIB, nomor induk berusaha, dan NPWP. Nah, tanpa akta ini perusahaan tidak dapat beroperasi secara legal. Nomor induk berusaha dan nomor pokok wajib pajak NPWP ini sebagai identitas resmi perusahaan. NIB ini adalah identitas tunggal bagi pelaku usaha yang diterbitkan melalui
Sistem Online Single Submission atau OSS. Jadi ini berfungsi sebagai tanda daftar perusahaan, izin operasional dasar, akses ke Pabin untuk kegiatan ekspor maupun impor. Nah, jadi dengan adanya NIB ini, proses perizinan akan menjadi lebih cepat dan terintegrasi. Selanjutnya ada nomor pokok wajib pajak NPWP perusahaan. Jadi NPWP ini adalah identitas perpajakan resmi yang wajib dimiliki oleh setiap badan usaha. Nah, ini fungsinya meliputi yang pertama ada pelaporan pajak tahunan, yang kedua pembayaran berbagai jenis pajak perusahaan, dan yang terakhir memisahkan kewajiban pajak perusahaan dan pribadi pemilik. Memiliki NPWP perusahaan yang terpisah menunjukkan kepatuhan dan profesionalisme dalam pengelolaan keuangan sebuah perusahaan. Selanjutnya ada SIUP dan dokumen pendukung lainnya. SIUP atau Surat Izin Usaha Perdagangan ini adalah izin yang diperlukan bagi perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan jasa. Nah, dokumen ini itu untuk memastikan bahwa perusahaan beroperasi secara legal di bidangnya dan memenuhi standar yang ditetapkan oleh pemerintah. SIUP ini terbagi menjadi beberapa kategori. Nah, ini berdasarkan skala usaha seperti mikro, kecil, menengah ataupun besar. Nah, dokumen pendukung lainnya itu seperti surat keterangan domisili perusahaan, SKDP. Jadi SKDP ini adalah bukti resmi alamat kedudukan sebuah perusahaan. Selanjutnya ada tanda daftar perusahaan, TDP. Nah, ini tuh sebagai pencatatan resmi perusahaan di kantor pendaftaran perusahaan pemerintah daerah. Dan yang terakhir ada izin khusus sesuai bidang usaha. Beberapa sektor ini mungkin membutuhkan izin tambahan seperti izin lingkungan, izin kesehatan, ataupun sertifikasi industri tertentu. Nah, ini tuh untuk memastikan perusahaan mematuhi regulasi spesifik yang berlaku di sebuah negara. Selanjutnya ada dampak negatif jika tidak memiliki legalitas. Jadi dengan mengabaikan legalitas, perusahaan dapat berdampak serius pada keberlangsungan dan reputasi bisnis sebuah perusahaan. Yang pertama ada resiko sanksi hukum dan denda. Nah, sudah pasti perusahaan tanpa izin ini dapat dikenai sanksi berat, mulai dari denda finansial yang signifikan hingga jutaan bahkan miliaran rupiah, hingga penutupan paksa oleh pemerintah. Yang kedua ada kurangnya kepercayaan. Nah, dengan tidak memilikinya legalitas, konsumen ini dan mitra bisnis cenderung enggan bertransaksi dengan perusahaan yang tidak memiliki legalitas jelas dan akan mengurangi kredibilitas dan peluang kerjasama. Yang ketiga ada akses modal yang lebih terbatas. Nah, jadi bank ataupun lembaga keuangan akan menolak nih jadi pengajuan pinjaman dari bisnis yang ilegal, membatasi kemampuan perusahaan untuk lebih berkembang. Dan yang terakhir ada gangguan operasional. Nah, jadi bisnis yang dijalankan akan lebih rentan terhadap pengawasan dan tindakan hukum dari pihak berwenang yang dapat mengganggu operasional sehari-hari. Selanjutnya ada manfaat nyata memiliki legalitas perusahaan lengkap. Jadi manfaat nyatanya ini seperti yang pertama tuh ada perlindungan hukum yang kuat. Jadi bisnis ini akan terlindungi dari gugatan, sengketa, dan resiko hukum lainnya yang mungkin muncul. Nah, ini akan memberikan kepastian dalam menjalankan sebuah usaha. Yang kedua ada peluang pengembangan, membuka kesempatan untuk ekspansi bisnis, tender proyek besar, dan pasar baru yang mensyaratkan legalitas. Nah, yang ketiga tuh ada kredibilitas dan profesionalisme. Jadi ini akan meningkatkan citra perusahaan di mata pelanggan, investor, dan masyarakat umum. Ini akan menumbuhkan kepercayaan terhadap sebuah perusahaan. Yang keempat ada akses keuangan yang akan lebih mudah. Jadi memudahkan pengajuan pinjaman bank, mendapatkan investasi, dan menjalin kerjasama bisnis yang strategis
yang membutuhkan legalitas dari sebuah perusahaan. Dan yang terakhir ada patuh kewajiban. Jadi memastikan perusahaan ini memenuhi semua kewajiban hukum dan perpajakan untuk menghindari masalah yang mungkin terjadi di masa yang akan mendatang. Manfaat legalitas dalam bisnis ini adalah memiliki legalitas yang lengkap dalam bisnis adalah suatu keharusan yang tidak dapat diabaikan oleh suatu perusahaan. Nah, salah satu manfaat utama dari legalitas ini adalah perlindungan hukum yang diberikan kepada pemilik usaha. Nah, ketika bisnis memiliki dokumen legal yang sah seperti surat izin dan akta pendirian, pemilik dapat melindungi diri dari kemungkinan sengketa hukum yang dapat terjadi. Nah, selanjutnya legalitas juga berkontribusi pada peningkatan kredibilitas di mata pelanggan dan mitra bisnis. Sebuah bisnis yang sah dan terdaftar memberikan kesan profesional yang dapat dipercaya. Konsumen cenderung memilih untuk bertransaksi dengan bisnis yang memiliki izin yang jelas karena merasa aman dan terjamin. Dalam dunia bisnis, semakin kompetitif, memiliki legalitas yang lengkap dapat menjadi faktor penentu yang meningkatkan kepercayaan terhadap merek yang ditawarkan. Nah, lebih lanjut, legalitas yang tepat dapat membuka akses ke sumber pembiayaan. Banyak institusi keuangan dan investor yang lebih memilih untuk bekerja sama dengan bisnis yang terdaftar dan beroperasi secara legal. Nah, dengan legalitas yang lengkap, bisnis ini dapat memasuki pasar modal, mengajukan pinjaman, ataupun memperluas kerjasama dengan investor yang berpotensi. Karena itu, legalitas bukan hanya sebagai formalitas, tetapi juga pintu gerbang untuk mendapatkan dukungan finansial yang diperlukan untuk pertumbuhan sebuah bisnis. Nah, jadi akhirnya legalitas ini baik juga memungkinkan bisnis untuk mengembangkan jaringan yang lebih luas. Dengan status hukum yang jelas, perusahaan dapat mudah berkolaborasi dengan bisnis lain, berpartisipasi dalam tender, maupun mengikuti program pemerintah. Administrasi yang tepat, apa itu dan mengapa itu penting? Jadi, administrasi yang tepat dalam bisnis itu merujuk pada pengelolaan yang sistematis dan efisien dalam berbagai elemen operasional. Nah, ini mencakup pengelolaan dokumen, pengaturan sistem, informasi, serta pengendalian perbaikan proses bisnis dalam setiap aspek administrasi. Nah, fokus utamanya adalah menciptakan struktur yang memungkinkan perusahaan beroperasi secara lebih efisien dan efektif. Pengelolaan dokumen misalnya memerlukan pencatatan penyimpanan yang lebih akurat agar informasi yang diperlukan dapat diakses dengan mudah dan cepat. Dampak negatif kurangnya legalitas administratif yang baik. Dalam dunia bisnis, jadi memiliki legalitas dan administrasi yang baik ini merupakan aspek yang tidak bisa kita abaikan. Nah, keberadaan dokumen yang legal yang memadai, sistem administrasi yang terstruktur dapat membawa berbagai dampak negatif. Salah satu resiko terpenting adalah sanksi hukum yang dapat menjerat suatu bisnis, menghadapi denda, penghentian operasional, atau bahkan tuntutan hukum. Jadi hal ini tuh dapat merugikan perusahaan secara langsung, tetapi juga mempengaruhi reputasinya jangka panjang mereka di dalam sebuah pasar. Nah, selain sanksi hukum, kurangnya legalitas dan administratif yang baik dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan dari pelanggan dan mitra bisnis. Ketika konsumen ini tahu bahwa perusahaan ini tidak memiliki izin atau mencurigai bahwa terdapat ketidakberesan dalam administrasi, mereka akan cenderung berpindah ke pesaing yang dianggap lebih terpercaya. Nah, jadi kepercayaan pelanggan ini adalah aset yang sangat berharga dan dibangun selama bertahun-tahun dan sangat sulit. Jadi kesimpulannya adalah legalitas adalah fondasi yang sangat kuat untuk kesuksesan sebuah bisnis. Dengan kita memulai dengan akta pendirian, lanjutkan dengan NIB dan NPWP, selengkapi dengan SIUP dan surat izin yang lainnya, bisnis ini akan siap dan berkembang. Nah, jadi legalitas ini bukan sekedar formalitas, melainkan inti dari keberlangsungan atau pertumbuhan bisnis yang sehat. Nah, jadi mungkin seperti itu saja untuk materi yang dapat saya sampaikan untuk
kurang atau lebihnya atau salahnya dalam perkataan saya dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih.